apa kabar hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjut lagi alur BTTH-nya ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saudara Hundun, perhatikan. Sambil berteriak, Soyeon melesat keluar dari langit dengan kecepatan tinggi. Dan sesaat kemudian dia sudah berada di depan Hundun Bume. Kemudian, penguasa berat itu mengeluarkan cahaya biru abu-abu di udara dan menampar kepala Hundun Bume. Begitu cepat. Hundun Bume terkejut dan dia tidak bisa menghindar. Ketika angin kencang menekannya, Hundun Bume mengerutkan kening, menyilangkan lengan untuk melindungi kepalanya, dan sisi-sisinya pun terlihat. Dengan suara yang teredam, penguasa berat itu menghantam lengan Hundun Bume. Tetapi Hundun Bume sama sekali tidak bergerak. Kesempatan itu cepat berlalu dan Hundun Bume tentu saja tidak akan melepaskannya. Sementara penguasa berat Soyeon masih berada di lengannya, dia mengangkat kaki kanannya dan menendang dada kosong Soyeon dengan keras. Jika tendangan ini nyata, dengan kekuatan Hundun Bume, dada Soyeon pasti akan patah. Sungguh pertahanan yang menyimpang. Penguasa beratnya sama sekali tidak bisa melukainya, sehingga mata Soyeon berkedut, dan dia segera menarik dada dan perutnya, dan mendorong ke depan. Menggerakkan seluruh tubuhnya, mundur beberapa kaki. Setelah menghindari pukulan kuat dari Hundun, kemudian Soyeon berbalik di udara dan mendekatinya lagi. Namun Soyeon tidak terburu-buru menyerang kali ini, tetapi bergerak cepat di sekitar Hundun dengan gerakannya sulit ditebak. Setelah beberapa pukulan dengan mudah dihindari oleh Soyeon, Hundun merutkan kening dalam-dalam. Anda menemukan kelemahan saya begitu cepat. Reaksi Anda terhadap musuh sungguh menakjubkan. Memang, setelah beberapa ronde pertarungan, Soyeon segera menemukan bahwa meskipun kekuatan dan pertahanan Hundun sangat kuat, kecepatan dan kelincahannya sedikit tidak memadai, dan dia pasti sangat lelah dengan cara bertarungnya. Apa yang paling dibenci lawan tentu saja adalah apa yang ingin dia lakukan. Namun jika Anda berpikir bahwa ini dapat membuat Hundun tidak berdaya, maka Anda meremehkannya. Pada saat ini, Hundun Bume mengangkat kaki kirinya dan mentakkannya dengan keras. Tiba-tiba lingkaran riak menyebar ke segala arah. Kemanapun dia lewat, yang terlihat hanyalah warna tanah kekuningan. Seolah-olah ruang di sekitarnya telah berubah menjadi sebongkah pasir kuning. Soyeon yang berdiri di tengahnya tiba-tiba merasakan tubuhnya mandek. Dan langkahnya yang awalnya cepat pun melambat. Jelas, Hundun Bume memanfaatkan kesempatan itu, meninju udara dan menyerang tanpa ampun. Menghadapi tinju yang membesar dengan cepat di pupilnya, senyum aneh muncul di mata Soyeon. Dia mengangkat tubuhnya sedikit, menekuk kakinya dan menggunakan lututnya untuk menghadapi tinju berat Hundun Bume. Namun tidak langsung menghadapinya, tetapi sedikit ke atas. Berani bersaing dengan saya dalam hal kekuatan fisik. Kalau begitu, saya akan melumpuhkan kaki Anda terlebih dahulu. Hundun Bume menunjukkan penghinaan di wajahnya dan tinjunya tidak mengubah momentumnya mengenai lutut Soyeon, sehingga tinju dan lutut itu bertabrakan dengan keras. Namun hanya ada suara teredam yang terdengar, tetapi tidak ada suara tulang patah dan jeritan Soyeon seperti yang diharapkan Hundun Bume. Bahkan Soyeon tidak terdorong mundur. Tapi dia menggunakan kekuatannya untuk berguling mundur di udara. Kemudian semangat juangnya tiba-tiba meledak dan penggaris berat itu sudah diayunkan keluar. Segera api surgawi pada penggaris itu berubah menjadi lusinan naga api yang sepenuhnya menyelimuti Hundun Bume. Pada saat ini, tinju Hundun Bume sudah lemah dan dia masih dalam keadaan shock. Bagaimana mungkin tubuh anak ini bisa begitu kuat dan saya tidak mematahkan tulangnya saat bertarung dengan saya? Bahkan kekuatannya begitu besar. Dia tidak terhempas oleh saya. Bagaimanapun saya memiliki darah Raja Monster dan kekuatan serta kekuatan fisik saya tidak tertandingi oleh ras manapun. Hundun Bume bingung dan mandek sejenak. Namun pada saat ini penggaris berat yang diayunkan oleh Soyeon hanya berjarak beberapa inci dari kepala Hundun Bume. Sudah berakhir.
Saya tidak menyangka Hundun Pume akan terkejut dengan kekuatan fisik saya. Bisakah dia menahan hantaman ini? Pikiran Xiaoyan tiba-tiba bergerak, tetapi dia sudah terlambat untuk berhenti. Pada saat kritis, Hundun Pume lah yang tersadar ketika penguasa berat itu hendak menghantam kepalanya. Seluruh tubuhnya langsung tertutup sisi. Pada saat yang sama, satu set baju besi khaki membungkusnya dengan erat dari kepala hingga kaki. Kemudian penguasa berat Xiaoyan menghantam dahi Hundun Pume dengan kuat, dan puluhan naga api juga menghantam Hundun Pume dari berbagai arah, sehingga suara ledakan itu terus berlanjut, dan tempat keduanya bertarung menjadi lautan api. Api yang berkobar menghalangi pandangan 3 orang yang sedang menonton pertempuran. Hundun Pume tidak akan kalah begitu saja, kan? Long Yi dan Jing Wuchen saling memandang dengan ekspresi yang sangat rumit di mata mereka. Beberapa tidak percaya dan beberapa senang. Sial, anak ini sangat kuat. Jantung Nulong berdetak kencang dan matanya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut dan tidak percaya. Dia menatap lautan api seolah-olah matanya ingin menembus api untuk melihat semua yang terjadi di dalamnya. Tepat ketika mereka bertiga dalam keadaan kebingungan, terdengar teriakan dari lautan api, dan kemudian Xiaoyan melesat keluar dari lautan api, berdiri di kejauhan dan ekspresi serius menatap lautan api. Di tengah lautan api, kolom cahaya berwarna khaki yang besar menjulang tinggi, dan kemudian menyebar ke segala arah, yang menyebabkan lautan api hampir musnah, memperlihatkan sosok yang berangsur-angsur jelas. Ya Tuhan! Dia tidak tersungkur oleh serangan sekuat itu. Kekuatan dan pertahanan orang ini terlalu abnormal. Saat ketiganya melihat sosok ini dan melihat bahwa baju besi berwarna khaki milik Hundun telah hancur menjadi pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa sisi dahi perlahan-lahan rontok. Tetapi selain itu, tidak ada bekas luka di tubuhnya, dan mulutnya terbuka lebar. Sialan! Saudara Xiao menyerang dengan sangat ganas, tetapi dia hanya kehilangan beberapa sisi. Jing Wuchen tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Matanya lebih besar dari lentera. Sialan, pertahanan Long Yi sudah cukup abnormal, tetapi saya tidak menyangka bahwa pertahanan Hundun Pume 10 kali lebih abnormal daripada Long Yi. Mendengar itu, hati Long Yi juga kacau. Pertahanan Hundun Pume yang abnormal membuatnya cemburu, yang membuatnya menderita pukulan besar saat ini. Dia bahkan tidak tahu bahwa kukunya menusuk telapak tangannya. Untung saja Hundun Pume tidak kalah, kalau tidak saya akan kehilangan muka hari ini. Nulong berubah dari terkejut menjadi gembira, tetapi segera melutkan kening lagi. Dia lebih terkejut ketika dia melihat Xiaoyan dengan seksama, karena dia memperhatikan bahwa Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Seolah-olah dia tidak menggunakan semua kekuatannya dalam serangan kuat tadi. Sial, siapa anak ini? Nulong tanpa sadar menempatkan Xiaoyan pada level yang bisa dibandingkan dengannya. Tentu saja dia berada pada level yang sama dengannya dalam keadaannya yang belum sempurna. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya merasa lega ketika dia melihat bahwa Hundun Pume aman dan sehat, tetapi alisnya berkerut erat, karena pertahanan Hundun Pume jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bagaimana dia bisa menghancurkan pertahanan yang begitu kuat? Ekspresi Hundun Pume tidak jauh lebih baik. Dia melirik Xiaoyan dengan wajah cemberut, dan matanya penuh dengan emosi yang tak terkatakan. Tidak terduga, benar-benar tidak terduga. Awalnya saya pikir tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan, dia hanya beberapa ronde dari lawannya. Tetapi di awal pertempuran, saya telah kehilangan inisiatif dan ditekan. Meskipun Hundun tidak mengalami kerusakan yang berarti, ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia terluka oleh Dodi dengan level yang sama. Memikirkan hal ini, Hundun Pume menahan rasa kagumnya pada Xiaoyan, dan kemarahan melonjak di dalam hatinya, bersumpah untuk menyelamatkan mukanya. Nah, ambillah. Hundun Pume menyatukan kedua tangannya dan cahaya khaki memanjang keluar di sepanjang lengannya. Kemudian sebuah pisau batu sepanjang beberapa puluh kaki tiba-tiba terbentuk dan jatuh ke arah Xiaoyan. Cahaya bilah pisau itu menghasilkan suara siulan,
memecah gelombang panas api surgawi yang melonjak di sekitar Xiaoyan dan hendak menebas Xiaoyan dalam sekejap. Meskipun Hundun sedikit lebih lambat dalam pertarungan jarak dekat, keterampilan bertarungnya sangat cepat. Dikombinasikan dengan pertahanannya yang hampir tidak bisa dihancurkan, itu sangat sulit. Xiaoyan menghela nafas pelan, menatap wajah Hundun yang dipenuhi amarah dan hatinya sangat bertekad. Saya tidak bisa membiarkan semangat juang saya terpengaruh hanya karena satu serangan tidak berhasil. Saya ingin melihat siapa yang lebih kuat, dia atau saya. Begitu pikiran itu berakhir, tubuh Xiaoyan tiba-tiba menyusut ke belakang dan dia menggunakan keterampilan tubuhnya angin berlalu tanpa jejak secara ekstrim. Hanya menyisakan bayangan sisa, sehingga pisau batu Hundun tidak mengenai apapun. Melihat bahwa tidak peduli seberapa cepat dia tidak dapat melakukan apapun pada Xiaoyan yang menghindar dengan sekuat tenaga. Dahi Hundun berdengut dengan urat-urat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Wah, Anda selalu menghindar lebih cepat daripada ikan lohan. Jika Anda cukup berani, apakah Anda berani melawan saya seperti seorang pria? Jelas ini adalah kata-kata provokatif, karena Hundun Bume tidak menyangka Xiaoyan akan terprovokasi olehnya, karena dia tidak percaya ada orang yang akan melawannya secara langsung. Kecuali orang itu bodoh, atau terlalu percaya diri dengan kekuatan dan pertahanannya sendiri. Dia hanya melampiaskan kekesalannya karena tidak bisa memukul Xiaoyan. Namun yang tidak pernah dia duga adalah Xiaoyan tidak mengabaikan kata-katanya seperti yang dia pikirkan, tetapi berhenti, menyipitkan matanya sedikit dan mengarahkan penguasa berat ke arahnya secara diagonal. Sesuai keinginan Anda. Anak baik, Anda punya nyali. Nulong yang sedang menonton pertempuran memuji dan menatap Xiaoyan dengan pendapat yang lebih tinggi. Saat Xiaoyan mengangkat tangannya, aliran panas ruang melonjak keluar di bawah tarikan api surgawi yang mengelilingi Xiaoyan. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendali Xiaoyan. Api yang membara merubah menjadi 3 kaki. Xiaoyan bergumam dan aliran panas yang bergulung-gulung pada penguasa yang berat itu bertemu dan lautan api sekali lagi menyapu ke arah Hundun Bume dan kekuatannya lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bagus sekali. Melihat Xiaoyan menerima tantangan itu, Hundun Bume sangat gembira. Dia mencondongkan tubuh ke depan, mengepakkan tangan kanannya dan mengumpulkan doki di atasnya, membawa kekuatan yang kuat untuk meledak. Pada saat yang sama, tangan kirinya mengikutinya dari dekat dan kedua kekuatan itu samar-samar membentuk kepala monster yang ganas. Kemudian, telapak tangan dan penggaris bertabrakan sehingga suara tabrakan besar bergejolak di udara. Doki terciprat dan gelombang panas bergulung, bahkan tanah yang jauh dari keduanya pun teraduk debu yang tak terhitung jumlahnya. Dalam tabrakan keras ini, tangan Xiaoyan yang memegang penggaris berat dipukul seolah-olah oleh palu besi, dan tubuhnya meluncur dan terbang puluhan kaki jauhnya oleh hentakan itu, meninggalkan 2 goresan dalam di bawah kakinya di udara. Tapi Hundun Bume tidak memiliki keuntungan apapun, dan puluhan sisik di tinjunya terbang kemana-mana, dan tubuhnya mundur puluhan langkah sebelum dia berdiri tegak. Nulong menggosok matanya. Jing Wuchen membuka matanya lebar-lebar dan Long Yi tersenyum dan menyipitkan matanya. Sungguh mengasihkan. Saya tidak menyangka bahwa selain kelincahan Anda yang luar biasa, Anda juga dapat bersaing dengan saya dalam hal kekuatan. Pertahanan saudara Hundun membuat saya sangat iri. Saya bahkan tidak dapat mengejar Anda. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, mengambil penggaris dan naik lagi, bertarung dengan Hundun Bume lagi. Yang satu menyerang dengan ganas, yang lain bertahan dengan erat. Tinju yang satu jatuh seperti gunung, penggaris yang lain berayun seperti angin. Keduanya bertarung dari udara ke tanah, dan kemudian dari tanah ke tepi hutan, hingga langit menjadi gelap. Jing Wuchen dan Long Yi berteriak bahwa itu luar biasa dan banyak manfaatnya. Nulong mengikuti sosok keduanya dengan mata tercengang. Sulit baginya untuk percaya
bahwa Xiaoyan tidak hanya dapat bertahan sampai sekarang dalam pertempuran habis-habisan dengan Hundun Pume, tetapi juga mengambil inisiatif. Tetapi faktanya ada di depannya dan dia tidak bisa tidak mempercayainya. Pada saat ini, dia merasakan emosi yang campur aduk di dalam hatinya. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya dengan getir dan mendesah. Anak baik, bagaimana Anda bisa bertarung dengan Hundun Pume? Bahkan Anda sama baiknya dengan dia tanpa inkarnasi. Pertarungan ini menggemparkan dunia. Para Dodi yang bertarung di gurun takut untuk menghindarinya dan mereka semua mundur jauh. Tidak ada yang berani mendekat. Namun, tidak ada yang mengira bahwa di balik pohon besar di tepi hutan ada seseorang yang bersembunyi di saat ini. Orang ini ditutupi jubah hitam seolah-olah dia telah menyatu dengan bayangan pohon besar dan hanya sepasang mata dingin yang terlihat menatap Xiaoyan dalam pertempuran. Tepat ketika bayangan hitam itu menatap Xiaoyan dengan tatapan dingin, Xiaoyan memblokir pukulan berat Hundun Pume dan hawa dingin muncul dari punggungnya tanpa alasan. Hati Xiaoyan bergetar, kekuatan jiwa menyebar tetapi tidak ada yang dia temukan. Xiaoyan memutar tubuhnya untuk menghindari serangan Hundun dan dia melirik hutan tetapi masih tidak menemukan apapun. Tetapi Xiaoyan merasa semakin tidak nyaman. Detak jantungnya semakin cepat yang tidak dapat dijelaskan. Apa artinya? Xiaoyan tidak yakin, tetapi naluri yang terbentuk dalam berbagai cobaan hidup dan mati tetap membuat Xiaoyan waspada. Entah itu ilusi atau benar-benar ada bahaya. Saat bertarung dengan Hundun, pikiran Xiaoyan berputar cepat. Hasil deteksi kekuatan jiwa adalah tidak ada seorang pun di sekitar area itu kecuali saya, Hundun, Long Yi, dan Jing Wuchen, dan Nulong. Mengapa detak jantung saya tiba-tiba meningkat dan terasa tidak nyaman? Dan bagaimana dengan hawa dingin di belakang saya? Meskipun firasat itu misterius, banyak fakta telah membuktikan bahwa firasat tidak pernah tanpa alasan. Hun Yingzue, dia sudah menemukan jejak saya sebelumnya, jadi wajar saja jika dia mengikuti saya. Dan dialah satu-satunya yang bisa menghindari deteksi kekuatan jiwa saya. Sepertinya hanya dia yang bisa. Memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa semakin gelisah. Saya bertarung dengan Hundun Pume dan sulit untuk melarikan diri untuk saat ini dan juga sulit untuk berhenti. Dengan pertahanan dan kekuatannya dan dia belum berubah. Pada akhir pertempuran, semangat juang saya akan sangat terkuras. Jika Hu Yingzue memanfaatkan kesempatan itu, saya akan berada dalam bahaya. Apa yang harus saya lakukan? Dengan suara teredam setelah bertabrakan lagi dengan Hundun Pume, Xiaoyan melangkah beberapa langkah lebih dekat ke tepi hutan. Dia melirik hutan lebat dengan bayangan pohon yang bergoyang dan merutkan kening dalam-dalam. Meskipun saya tidak yakin di mana Hu Yingzue bersembunyi, hutan lebat ini jelas merupakan tempat yang paling mungkin. Begitu saya mendekat, ada kemungkinan besar saya akan disergap. Bisakah saya mengubah arah dan memimpin pertempuran dengan Hundun Pume kembali ke gurun? Tetapi, dengan cara ini saya akan kehilangan kesempatan untuk menangkap Hu Yingzue dalam satu gerakan. Jika orang ini tidak disingkirkan, itu akan menjadi masalah besar. Apa yang harus saya lakukan? Saat ini mereka sudah sangat dekat dengan tepi hutan. Xiaoyan tahu bahwa dia harus segera membuat keputusan. Mungkin Xiaoyan tiba-tiba punya ide, mempertaruhkan nyawanya untuk memancing Hu Yingzue keluar dan membunuhnya dalam satu gerakan. Xiaoyan terkejut dengan idenya yang berani, tetapi semakin dia memikirkannya semakin masuk akal idenya. Meskipun serangan Hundun sangat ganas, kecepatan serangannya tidak cepat. Dengan keterampilan tubuh saya selama saya memperhatikan menghindaran, tidak akan ada bahaya. Dan bukan tidak mungkin untuk mengambil kesempatan untuk membunuh Hu Yingzue. Xiaoyan mengambil keputusan dengan tegas, tetapi Xiaoyan bukanlah orang yang gegabah, dan dia diam-diam memberitahu Xiaoyi untuk bersiap dalam hatinya. Jika seseorang menyerangnya, dia akan segera melancarkan serangan paling ganas. Setelah semuanya sudah siap, Xiaoyan memanfaatkan situasi dan mengambil beberapa langkah lagi menuju hutan. Memperlihatkan sosoknya pada berbagai serangan diam-diam yang mudah. Namun tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan. 3 orang yang menonton pertempuran itu hanya melihat Xiaoyan bertarung dan mundur.
sehingga Jing Buchen dan Long Yi sedikit terkejut. Sementara Nulong perlahan tersenyum, berpikir bahwa Xion bukanlah tandingan Hundun Pume, dan hanya masalah waktu sebelum dia akan kalah. Dalam sekejap keduanya bertukar lusinan gerakan lagi. Pohon-pohon besar di tepi hutan terpengaruh oleh semangat juang dan telah hancur di area yang luas. Namun yang membingungkan Xion adalah bahwa serangan diam-diam yang dibayangkannya tidak terjadi dan bahkan tidak ada jejak gerakan di hutan lebat itu. Apakah itu benar-benar ilusi saya? Xion mulai meragukan penilaiannya, tetapi kegelisahan di hatinya tidak berkurang sama sekali. Mungkinkah Hu Jinjue terlalu sabar? Sangat mungkin. Xion sangat memahami kesabaran Hu Jinjue dan Xion memutuskan untuk mencoba beberapa kali lagi. Tapi gangguan Xion memberi Hundun Pume kesempatan untuk memanfaatkannya. Hundun Pume tiba-tiba mengambil langkah besar ke depan dan muncul di depan Xion dalam sekejap, menebas dengan pisau tangannya bahkan lebih cepat dari yang dibayangkannya. Namun Xion juga tidak lambat. Meskipun Xion tidak pernah menduga bahwa kecepatan Hundun Pume akan tiba-tiba meningkat. Naluri bertarungnya setelah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya masih membuatnya memegang penguasa berat di dadanya untuk memblokir pedang dominan Hundun Pume. Dan kemudian terbang mundur. Melihat bahwa pukulan mematikan yang tak terduga itu hanya membuat Xion terdorong mundur, mata Hundun Pume berkilat tak percaya. Anda tahu, apa yang baru saja ia lakukan adalah keterampilan bertarung tubuh yang sangat langka dalam atribut bumi. Meskipun menghabiskan banyak semangat juang dan tidak dapat dilakukan terus-menerus, itu dapat digunakan untuk berteleportasi ke lawan melalui induksi elemen bumi. Dan tiba-tiba menyerang dengan hasil yang sangat baik. Hundun Pume selalu menganggapnya sebagai kartu truf tersembunyi, tetapi ia tidak menyangka itu akan gagal. Hundun Pume melirik Xion dengan penyesalan, dan pada saat yang sama, ia diam-diam mengagumi pengalaman Xion dalam menghadapi musuh dan kecepatan reaksinya yang luar biasa. Xion terbang mundur, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia heran mengapa kecepatan Hundun Pume tiba-tiba meningkat pesat, dan dia saat yang sama, dia juga heran mengapa Hundun tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengejarnya dan menyerangnya seperti badai saat dia tidak stabil. Namun ketika dia melihat ekspresi penyesal di wajah Hundun di udara, dia tiba-tiba menyadari. Sepertinya keterampilan bertarung Hundun tidak dapat dilakukan terus-menerus. Setelah memikirkannya, Xion merasa senang. Untuk menguji Hun Jinjue lagi, Xion awalnya bermaksud untuk mundur, tetapi mundur terus-menerus ke arah hutan pasti akan membuat niatnya agak kentara, yang dengan mudah akan membangkitkan kecurigaan Hu Jinjue yang selalu berhati-hati. Jurus Hundun baru saja membantu Xion dan Xion tidak akan diserang dari kedua sisi. Saat ini, Xion terbang mundur di udara, tampaknya menahan sisa kekuatan pedang Hundun adalah waktu yang tepat untuk melancarkan serangan diam-diam pada Xion. Bahkan Xion sendiri merasa bahwa jika dia adalah Hu Jinjue, dia pasti akan mengambil tindakan. Pada saat ini, saraf Xion menegang, dan diam-diam ia mengerahkan kekuatan jiwanya, siap menggunakan Changqiong Han kapan saja. Sayap tulang di punggungnya juga bersiaga, siap melindungi tubuhnya jika ada tanda-tanda masalah sekecil apapun. Pada saat yang sama, Xion tidak lupa menggunakan pikirannya untuk mengingatkan Xiaoyi. Xiaoyi, padatkan teratai api. Xiaoyi berkata, iya. Dan beberapa teratai api langsung terbentuk di tubuh Xion, mengelilingi Xiaoyi dan menunggu. Tepat saat Xion melakukan persiapan penuh, di balik pohon besar tidak jauh dari punggung Xion di hutan lebat, sepasang mata dingin itu muncul lagi, dengan sentuhan keganasan di matanya. Seolah-olah mereka tidak bisa menahan diri dan hendak menyerang. Namun pada akhirnya mata itu ragu-ragu sejenak, dan dengan cepat menghilang di balik pohon lagi. Saat langkah kaki Xion mendarat, tubuhnya menegang dan membungkuk menjadi bentuk busur, dan seluruh tubuhnya dalam keadaan tegang tinggi. Namun semua yang ada di hutan lebat di belakangnya tetap sama. Begitu sunyi, sehingga Xion tidak dapat mempercayai perasaannya. Apakah ini benar-benar ilusi saya?
Angin bertiup dari hutan, menyebabkan ranting dan daun bergoyang, dan angin sepoi-sepoi yang sejuk juga menghilang sebagian kekhawatiran Xiaoyan. Kesempatan yang bagus. Jika Hu Yingcue benar-benar bersembunyi di sini, dia tidak akan pernah melepaskannya. Sepertinya saya benar-benar berhalusinasi karena kewaspadaan saya selama berhari-hari. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan melangkah lebar ke arah Hundun Pume yang mendekat, siap untuk melawan Hundun Pume tanpa rasa khawatir. Namun dia berhenti tiba-tiba setelah mengambil setengah langkah, mengingat bahwa sepertinya ada pandangan dari belakang ketika dia mundur tadi. Meskipun itu hanya perasaan dan dia tidak bisa memastikan, dia tetap waspada lagi. Lebih baik percaya daripada tidak percaya. Ini adalah satu-satunya saat saya punya firasat bahwa Hu Yingcue bersembunyi di sini sejauh ini. Tapi mengapa Hu Yingcue tidak bertindak ketika ada kesempatan bagus tadi? Jika saya adalah Hu Yingcue, apa yang bisa membuat saya menyerah pada godaan besar tadi? Xiaoyan terus mengayunkan penggaris berat itu, bertarung dengan Hundun Pume sambil menganalisis alasan mengapa Hu Yingcue tidak bertindak. Karena Hundun Pume dan Nulong ada di sini. Tidak mungkin. Nulong hanya menonton pertarungan dari samping, dan Hundun Pume masih jauh dari saya tadi. Dengan kecepatan Hu Yingcue, dia pasti bisa mengalahkan saya dalam satu serangan dan mundur. Apa karena dia menghormati duel antara para jenius yang tak tertandingi dan tidak tahan untuk bertindak? Atau apakah dia ingin menonton pertarungan antara para jenius yang tak tertandingi? Namun Xiaoyan segera membalikkan spekulasi ini dengan seringnya di wajahnya. Jika memang begitu, Hu Yingcue tidak akan menjadi Hu Yingcue. Sebagai pembunuh sejati, dia tidak akan terganggu oleh emosi apapun saat bertindak. Dan dia akan melakukan apapun yang dia bisa. Bagaimana dia bisa kehilangan kesempatan bagus untuk menyerang karena ini? Xiaoyan menganalisis semua kemungkinan yang dapat dipikirkannya secara rinci, tetapi tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Anak baik, semakin banyak Anda bertarung, semakin berani diri Anda. Melihat ekspresi serius Xiaoyan, Hundun Pume tidak tahu bahwa Xiaoyan sedang teralihkan oleh pikiran tentang hal-hal lain. Ia mengira Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawannya dengan serius. Dan kekagumannya pun semakin kuat. Di dunia ini, di antara para dodi setingkat itu, kecuali beberapa jenius tak tertandingi yang belum pernah saya lawan, Anda adalah satu-satunya yang dapat menandingi saya sejauh ini. Saya benar-benar meremehkan Anda sebelumnya. Mengira Anda hanya bisa menjadi lawan saya paling lama beberapa ronde. Sekarang saya harus mengakui bahwa mengalahkan Anda tidak semudah yang saya kira sebelumnya. Hundun Pume bertarung keras dengan Xiaoyan dan sangat menikmati pertarungan itu. Kemudian dia melanjutkan. Jika Anda dapat memaksa saya untuk berubah menjadi tubuh asli saya, Anda akan menjadi nomor 1 di bawah jenius tak tertandingi itu. Ternyata, meskipun Hundun Pume sekali lagi sangat menghargai Xiaoyan, ia tetap tidak berpikir bahwa Xiaoyan dapat mengalahkannya. Namun penilaian Hundun Pume terhadap Xiaoyan membuat Xiaoyan sedikit terinspirasi. Iya, bahkan Hundun Pume mengakui bahwa dia meremehkan kekuatan saya. Jika Hu Yingcue ada di sini, dia pasti akan lebih curiga, mengingat dia selalu dikalahkan oleh saya setiap kali bertarung melawan saya. Xiaoyan segera memilah-milah pikirannya dan perlahan menyadari. Alasan paling masuk akal untuk menyerah pada godaan kesempatan yang sempurna untuk menyerang tadi adalah karena Hu Yingcue sangat takut pada saya dan tidak yakin dengan serangan tadi. Jadi dia menahannya untuk sementara dan menunggu kesempatan yang lebih baik. Namun, bagi seorang pembunuh, kapan waktu terbaik? Xiaoyan merenung. Mungkin yang saya khawatirkan adalah apa yang diharapkan Hu Yingcue. Dengan kata lain, saat saya bertarung dengan Hundun Pume hingga kami berdua terluka atau kelelahan, Hu Yingcue berpikir itu adalah waktu terbaik untuk menyerang. Xiaoyan tiba-tiba menyadari dan hatinya menjadi semakin dingin. Dia bisa menahan apa yang tidak bisa ditanggung orang lain. Hu Yingcue ini benar-benar mengerikan. Orang ini harus dibunuh. Jika tidak, saat dia dewasa, klan Xiao saya tidak akan merasa tenang. Kalau begitu, Hu Yingcue, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan.
Xiaoyan yang bertekad untuk menghancurkan Hu Yingcue dengan resiko mengambil resiko, membuat keputusan yang berani saat ini, yaitu dia siap mengambil inisiatif untuk menyanyiakan semangat juangnya dalam pertempuran dengan Hu Dunpume, dan mengambil inisiatif untuk menciptakan kesempatan terbaik bagi Hu Yingcue untuk menyerang. Meskipun ini benar-benar keputusan yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh seorang jenius yang tak tertandingi, tetapi Xiaoyan tidak hanya memikirkannya, tetapi juga memutuskan untuk melakukannya. Hanya karena Xiaoyan telah mengalami serangan diam-diam Hu Yingcue dan memiliki sedikit pemahaman tentang metode Hu Yingcue. Dia pikir dia 80% yakin bahwa dia dapat diserang oleh Hu Yingcue tanpa terluka parah ketika semangat juangnya habis. Selama dia tidak terluka parah, cairan pembersih roh 3 pola dapat langsung memulihkan 100% semangat juangnya. Dua hal ini sudah cukup. Setelah mengambil keputusan, jadi dia melepaskannya dan bertarung dengan Hundun dengan seluruh kekuatannya. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Meskipun saudara Hundun sangat menghargai saya, tapi saya tidak cukup berbakat dan tidak ingin menjadi orang pertama di bawah kejeniusan yang tiada tara. Dalam pertempuran ini, saya tidak hanya akan memaksa saudara Hundun untuk berubah menjadi tubuh asli Anda, tetapi saya juga ingin mengalahkan Anda. Sungguh sombong. Hu Dunpume merutkan kening dan wajahnya langsung berubah muram. Dia berpikir dalam hati, anak ini, pujilah dia beberapa kata saja, dia akan tidak tahu nama belakangnya sendiri. Nulong yang sedang menonton pertarungan itu juga menggelengkan kepalanya. Apakah anak ini terlalu sombong? Pertahanan garis keturunan Raja Monster lebih kuat dari yang dapat dia bayangkan. Bagaimana dia bisa menghancurkannya? Tampaknya, meskipun anak ini memiliki beberapa keterampilan, dia hanya sombong. Ingin mengalahkan saya, Anda harus memiliki kemampuan itu. Wajah Hu Dunpume sedikit memerah karena marah. Dia melangkah ke udara sambil meraung dan semangat juang melonjak keluar dari kaki kanannya dan cahaya kaki yang tajam melesat ke arah Xiaoyan. Melihat kekuatan udara yang menerobos udara ini membuat Xiaoyan terkesiap. Xiaoyan mundur selangkah. Semangat bertarung yang dahsyat tiba-tiba melonjak dari penguasa berat, mengalahkan aura tersebut. Kemudian dia memegang penguasa berat dengan kedua tangan dan perlahan mengangkatnya ke atas. Setiap kali penguasa berat itu diangkat 1 inci lebih tinggi, api surgawi pada penguasa itu menjadi lebih tebal. Ketika penguasa berat itu diangkat di atas kepala, api surgawi pada penguasa berat telah mencapai konsentrasi ekstrimnya. Membungkus penguasa berat itu seperti batu giok tanpa cacat, memancarkan fluktuasi yang mendebarkan jantung. 1000 kaki tanpa bayangan. Xiaoyan berteriak lembut dengan bibirnya bergerak sedikit. Dalam sekejap 777 kaki muncul di ruang di depan Hundun. Bahkan sebelum Hundun bisa beraksi, 777 bayangan penguasa itu langsung menyatu dan bergabung menjadi 1 kaki dan jatuh. 1 kaki adalah 777 kaki. Betapa mengerikannya kekuatan gabungan itu. Untuk pertama kalinya, jejak ketakutan melintas di mata Hundun, dan dia ingin menghindar. Namun, jurus ini adalah jurus terkuat Xiaoyan, dan jurus ini sangat cepat, sehingga tidak ada cara untuk menghindar atau menghindarinya. Jadi Hundun hanya bisa mencondongkan tubuh ke depan, dan meletakkan lengannya di atas kepala untuk menahan serangan 1 kaki ini. Tubuh Hundun sekeras baja, dan suara logam berdenting terus terdengar di bawah benturan itu. Namun di bawah serangan 1 kaki terkuat Xiaoyan, Hundun tidak bisa lagi berdiri diam, seperti gunung seperti sebelumnya. Saat semangat juangnya boncor, tubuhnya terdorong mundur oleh benturan yang kuat, dan lengannya juga terguncang. Xiaoyan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan itu. Dia dengan cepat menyusul dan mengayunkan 1000 kaki tanpa bayangan sepanjang 777 kaki. Dengan kekuatan 10.000 jin yang menghantam dada kosong Hundun dengan keras. Di bawah kekuatan gabungan Xiaoyan dan jurus bertarungnya, Hu Dunpume yang luar biasa kuat akhirnya terluka. Sisik-sisik di tubuhnya terhempas dan butiran-butiran darah halus mengalir keluar dari lukanya.
Kemudian dia terbang mundur dan menghancurkan lubang besar di tanah. Apakah ini kekuatan terkuat anak ini? Sangat kuat. Mata Nulong hampir keluar dari rongganya. Pada saat ini dia tahu bahwa kekuatan Xuan tidak kalah dari dia dan Hundun Pume dan para jenius yang tak tertandingi. Tepat ketika Nulong terkejut, raungan yang sangat marah datang dari lubang besar. Di tengah debu, Hundun Pume bergegas keluar dengan tangannya yang erat memegang pisau batu yang berkilauan, menuangkan semangat juang yang tak ada habisnya ke dalam pisau batu, dan dia bertekad untuk tidak berhenti sampai Xiaoyan terpotong menjadi dua. Meskipun sangat kuat, itu masih tidak sekuat 1000 kaki tanpa bayangan milik saya. Mata Xiaoyan menyipit. Dia menjilat bibirnya, mendorong dokinya hingga batasnya, dan alih-alih mundur, dia maju tanpa rasa takut dan dengan berani menghadapi Hundun. Xiaoyan bisa saja menghindari serangan ganas Hundun untuk sementara waktu dengan keterampilan tubuhnya, tetapi Xiaoyan memilih untuk bertarung dan keras. Dia melakukan ini hanya untuk membuat Hu Jingcue yang mungkin bersembunyi dalam kegelapan percaya bahwa dia sudah bertarung dengan sekuat tenaga dan konsumsi dokinya pasti sangat besar. Di tepi gurun, Xiaoyan dan Hundun Pume bertarung bersama. Di tengah pertempuran, semangat juang mengamuk. Pasir kuning berterbangan di langit, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di tanah, dan seluruh gurun tampak bergetar pelan. Hancurkan! Dengan raungan Xiaoyan, penguasa berat sekuat kilat dan langsung melesat ke dada Hundun Pume. Anda! Keterampilan bertarung Xiaoyan begitu kuat, begitu ganas, dan begitu cepat, sehingga Hundun Pume tidak punya waktu untuk mengutuk. Dia memikirkannya dan buru-buru memobilisasi kekuatan elemen tanah untuk mengatur ulang baju besinya untuk menahan serangan Xiaoyan. Sudah terlambat! Hundun Pume, Anda mungkin tidak menyangka bahwa selain keterampilan bertarung semangat juang saya yang kuat, saya juga memiliki keterampilan bertarung jiwa yang kuat. Xiaoyan tersenyum dalam hatinya dan menggunakan keterampilan bertarung jiwa langit dingin. Cahaya merah darah pertama kali meledak ke dalam pikiran Hundun Pume, dan dia langsung merasakan sakit kepala yang luar biasa. Semua pikirannya melambat, dan tubuhnya seperti terkena mantra yang membuatnya tidak bisa bergerak. Baju besi elemen tanah hanya menyebar dari kepala hingga lehernya ambruk. Dada Hundun Pume langsung terkena pukulan berat Xiaoyan yang terus-menerus dalam sekejap. Dengan wajah linglung menjadi pucat dan terpental mundur ratusan kaki. Sedikit darah merah mengalir dari sudut mulut Hundun Pume. Saudara Xiao, kerja bagus. Anda bisa membuat Hundun Pume berdarah. Jika pertempuran ini terus berlanjut, Hundun Pume pasti akan kalah. Wajah Ji Wuchen dipenuhi dengan kegembiraan yang mendalam. Bahkan sepasang mata emas Long Yi juga berseri-seri dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Hati Nulong menekan karena dia merasa bahwa betapapun dia sangat menghargai Xiaoyan, terbukti bahwa dia telah meremehkannya pada akhirnya. Ini membuatnya merasa untuk pertama kalinya bahwa Hundun Pume mungkin benar-benar kalah. Setelah mendarat, Hundun Pume terhuyung mundur lebih dari 10 langkah sebelum akhirnya berdiri tegak. Ia nyaris tak mampu menghilangkan rasa sakit di benaknya. Wajahnya berubah sangat buruk. Anda adalah orang pertama yang menyakiti saya selama bertahun-tahun. Ini adalah kehormatan Anda. Hundun Pume menunjuk Xiaoyan yang tidak mengejarnya tetapi terengah-engah. Suaranya yang dingin bergema di udara. Tapi Anda benar-benar membuat saya marah. Selanjutnya Anda akan menanggung kemarahan saya yang juga merupakan kemalangan Anda. Mendengar kata-kata Hundun Pume, Xiaoyan mengangkat wajahnya yang agak pucat dan membelai dadanya dengan tangan kirinya. Tampaknya serangan pertempuran sengit juga memberinya beban yang cukup besar. Sungguh disayangkan, jika saya harus berpura-pura untuk Hu Jingcue, saya bisa memanfaatkan kemunduran Hundun Pume untuk melancarkan serangkaian serangan. Dan mungkin saya bisa mengalahkannya dalam satu gerakan. Senyum pahit muncul di bibir Xiaoyan dan ia menahan penyesalan di dalam hatinya. Dia menegakkan tubuhnya dan menatap langsung ke mata Hundun Pume dan berkata, pertahanan saudara Hundun memang tak tertandingi. Setelah berusaha sekuat tenaga,
tetapi itu hanya sedikit menyakiti saudara Hundun. Pertarungan hari ini telah banyak menguntungkan saya dan merupakan kehormatan bagi saya untuk melihat latar belakang saudara Hundun lain kali. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys. Bye-bye.